saudari Friska, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi pembacaan tilawatil Quran yang dibacakan oleh saudari kita, saudari Friska. Semoga bagi kita yang mendengar, yang membaca serta mengamalkan ayat-ayat tersebut yang telah dibaca tadi, mendapatkan pertolongan dari Allah SWT di bulan-bulan yang penuh berkah ini, dan juga semoga Allah SWT senantiasa menyukseskan kita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tausiah yang sudah bersama-sama kita semua, gurunda kita, pembina Majelis Satu Cinta, yaitu Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Beliau sudah bersama-sama kita di tengah-tengah kita dan siap untuk memberikan tausiahnya yang insya Allah menambah khazanah keilmuan kita pada sore hari ini, pada bulan Ramadan ini. Dan semoga kita semua sebagai seorang insan manusia senantiasa menjadi orang-orang yang keberadaannya menimbulkan kebermanfaatan bagi orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Al-Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama untuk memberikan tausiahnya pada bulan Ramadan ini. Kepadanya kami persilakan. Sebelum kita memperdengarkan sesi tausiah kita pada sore hari ini, marilah hendaknya kita sama-sama melantutkan sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Takbir.
Allahu Akbar. Baiklah, kami persilakan kepada pembina Majelis Satu Cinta Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama untuk memberikan sesi tausiahnya di bulan Ramadan ini, dan kepada teman-teman kami harapkan mencatat ilmunya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepadanya Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyat min ahli jannah. Semoga yang jawab salam Allah jadikan ahli jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salamnya para perindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ikhwan akhwat fillah, lelaki dan perempuan yang berada di jalan Allah, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita ditemani dengan rintik hujan yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan menjadi bisyarah, menjadi kabar gembira bagi kita akan mustajabnya semua doa-doa yang mungkin saat ini kita panjatkan. Apa prasangka baik kita kepada Allah saat Allah izinkan kita mencicipi berkah Ramadan hari ini? Salah satunya adalah harapannya bisa jadi hari ini Allah sedang menginginkan kita agar kita bisa memperbaiki amal-amal kita. Karena betapa banyak orang yang merindukan Ramadan tapi belum bisa berjumpa Ramadan, karena mungkin sudah waktunya pulang, sudah waktunya kembali menghadap Allah. Tapi Masya Allah, kita bisa mencicipi hari pertama Ramadan. Ini adalah nikmat yang maha dahsyat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan keberkahan tercurah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai di antara hambanya yang istiqomah. Amin Allahumma amin. Segala puji milik Allah, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diistiqomahkan mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini Allah pilih kita, Allah pilih wajah-wajah kita menjadi di antara wajah-wajah yang dikenali nanti baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang setia kepadanya. Amin Allahumma amin. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya ikhwan? Sehat? Alhamdulillah ya. Kakak-kakak, mbak-mbak, bahkan ada bapak-bapak yang mudah-mudahan yang duduk di majelis ini, semoga Allah meridhoi amal kita dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah. Amin Allahumma amin. Hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua menjadi pribadi yang berharap semoga Allah bisa menerima amal kita, artinya ini menjadi sebuah semangat, spirit agar kita betul-betul kembali menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita menjadi pribadi yang mudah-mudahan istiqomah. Apalagi kita ini di awal Ramadan ya. Awal Ramadan ini adalah waktu berjuang. Kalau kita ingin menjadi pemenang sampai akhir Ramadan, maka diantara kiatnya adalah kita bisa menjadikan Ramadan kita ini betul-betul diisi dari pertama sudah punya semangat yang dahsyat ya. Kenapa? Apalagi zaman sekarang ya, godaan-godaan Ramadan itu begitu banyak ya. Anak-anak muda tentu tahu ya bahwa godaan Ramadan ini bukan hanya di dunia nyata kalau sekarang ini ya hadirin,
tapi masuk ke dunia maya juga ya. Betapa banyak anak-anak muda kecanduan gadget, nggak bisa pisah sama gadget. Ini jadi problem di Ramadan yang mungkin banyak orang terlalai. Tiba-tiba nanti sudah jelang lebaran, tilawah nggak bertambah, hafalan nggak nambah ya, ilmu nggak nambah, gini-gini aja. Nah maka hati-hati kalau kita merasa nanti di ujung Ramadan ternyata kita merasa gini-gini aja, bisa jadi ini tanda Ramadan kita hanya dapat lapar dan haus saja, tidak lebih tidak kurang. Ingat apa kata Nabi, rubbas shaimin hazzuhu min siyamihil ju'u wal atos. Betapa banyak orang yang puasa, betapa banyak orang yang puasa tapi yang didapatkan cuman lapar dan haus ya, cuman dapat lapar dan haus. Betapa banyak orang yang puasa dapat lapar dan haus, siapa? Orang yang puasanya jalan tapi maksiatnya tetap jalan. Maka anak-anak muda kita harus punya target. Maka minimal target itu adalah bagaimana mendatangkan cinta Allah. Mendatangkan cinta Allah. Nah hari ini mudah-mudahan di antara tema kita ya, walaupun ini agak milenial bang ya, bapak-bapak ya, judul kita hari ini apa? Tentang cinta-cinta ini pak ya. Udah apa pak ya? Takutnya bapak kepikir nambah nanti ya, nambah kebaikan ya. Jangan salah paham ya hadirin ya. Nambah apa pak? Kebaikan ya. Jadi judul hari ini adalah kala dirimu menyapaku dari langit. Wah, so sweet nih judul hari ini ya. Kala dirimu menyapaku dari langit. Ini temanya Gen Z banget, milenial banget. Teman-teman, jadi saya teringat dengan satu kisah cinta dalam diam antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Bunda Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nyimak judul ini jadi keingat bagaimana ketika waktu itu ya, saat sudah menikah, percakapan antara Ali dan Fatimah itu saling meminta maaf. Saling apa? Meminta maaf. Kenapa mereka saling meminta maaf? Katanya, duhai suamiku, maafkan aku. Dulu sebelum aku menikah denganmu, pernah aku jatuh cinta. Ya. Pernah aku jatuh cinta. Kaget Ali gitu ya. Jatuh cinta dengan siapa? Kalau zaman sekarang mungkin jatuh cinta dengan siapa beb? Dengan dirimu. Wah, masya Allah ya. Gimana ceritanya kok bisa ya? Ada cinta seperti itu ya, antara Ali dan ternyata Ali juga begitu ya. Bahkan Ali menceritakan ya dalam sebuah sirah, jatuh cintanya itu karena kebaikan. Tapi mohon maaf ya, tidak pacaran ya kayak anak muda zaman sekarang tuh enggak ya. Tapi cinta dalam diam, dalam doa, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut saya ini kisah yang paling so sweet ya. Apalagi ketika Ali menuturkan dalam sebuah cerita bahwa Ali sangat begitu takjub dengan akhlak Fatimah. Ya, dengan caranya memuliakan orang tuanya. Masya Allah ya. Saking luar biasanya Ali ya, menyaksikan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan tantangan dakwah, dilempari orang yang membersihkan kotoran-kotoran di wajahnya baginda Rasulullah, itu salah satunya adalah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Dan itu masya Allah menjadi salah satu inner beauty yang terpancar. Luar biasa ya. Hingga akhirnya ungkapan itu pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah maka sahabat semua majelis satu cinta yang dimuliakan oleh Allah, cinta itu adalah fitrah. Orang jatuh cinta tidak salah, normal. Laki-laki jatuh cinta sama perempuan itu normal ya. Hanya saja
caranya yang kadang bisa bikin dosa dan petaka. Tapi kalau mengekspresikannya dengan benar, ya, gimana caranya? Misalnya, yang pertama doa. Doa. Maka doa ini menjadi senjata kaum muslimin. Di Quran Allah berfirman tentang doa ini, ada di surat Al-Mu'min, salah satunya ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka akan kukabulkan. Maka kalau teman-teman, ya, suatu saat nanti mungkin pernah jatuh cinta, teman-teman mungkin pernah jatuh cinta dengan seseorang yang mungkin hari ini tanganmu belum bisa menggapainya. Entah karena mungkin dia terlalu jauh, atau engkau merasa insecure, kau gak sebanding dengan dia. Maka langit bisa menjadi saksi, disampaikan doa-doa itu. Gimana caranya ya Allah? Ya, jikalau dia baik untukku ya Allah, pertemukan kami nanti pada waktu yang tepat. Mudahkan kami berjumpa untuk menikah. Tapi bila mana kami ternyata tidak berjodoh, ya Allah, berikan dia pasangan yang terbaik, yang menyempurnakan hidupnya agar semakin engkau cintai. Nah ini fair gitu ya. Doanya seimbang, nggak maksa gitu ya teman-teman. Jangan sampai doa itu maksa, ya Allah gitu ya. Ini kadang ada yang maksa, ya Allah, kalau dia jodohku ya Allah mudahkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku tetap mudahin ya Allah. Ya Allah, kalau dia jodohnya orang lain, jadikan orang lain itu adalah aku ya Allah. Ini maksa banget gitu ya. Nah, maka hati-hati ya. Kadang bisa jadi kita tuh diuji dengan doa kita. Kadang bisa jadi kita diuji dengan ucapan kita, ya. Maka hati-hati dengan doa, ya. Maka doa tuh apalagi bicara tentang orang yang ditaksir, doanya harus imbang. Doain kalau dia jodoh kita, mudahin. Kalau enggak, ya Allah berikan dia jodoh yang terbaik, gitu ya. Nah ini adalah ungkapan yang ideal, seimbang, artinya nggak ngebet banget, ya. Nah, maka kalau ada orang yang menikung, maka tikungan baik cinta itu adalah di sepertiga malam. Wah, tikungan yang baik itu, tikungan cinta itu adalah di sepertiga malam. Saat kamu, tanganmu tidak bisa menyampaikan ucapan, ungkapanmu tidak sampai didengarkan, ya, maka tangan itu bisa kamu angkat untuk berdoa ke langit, berdoa agar takdir baik berpihak pada kita. Masya Allah. Nah maka teman-teman semua, yang penting apa Ustadz? Yang penting kita pakai rumus Quran. Kata Quran, laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Tidak akan pernah tertukar hadirin. Dalam Al-Quran, apa? Laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Nah, jadi nggak akan tertukar, ya. Surat An-Nur, yuk kita baca, yuk. Semua boleh kita buka surat An-Nur, ayatnya ayat ke-26, supaya kita bisa makin dekat sama Quran, insyaallah ya. Ditemani rintik hujan. Kita buka surat An-Nur. Ayat 26. An-Nur surat ke-24 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun
lahum maghfiratun wa rizqun karim. Silakan yang ketemu artinya boleh dibacakan. Ya, kasihkan mikrofonnya. Surat ke-24 ayat 26. Ketemu teman-teman? Ya, boleh dibacain yang mau bacain artinya? Ya, silakan Kak, kasihkan mic. Nah, yang akhwat aja. Ya, yang akhwat, ya, boleh dibacain artinya. Artinya, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Ya, ini rumus Quran seimbang. Maka jangan fokus mencari yang baik, tapi fokus jadi orang baik. Jangan fokus cari yang sempurna ahlaknya, fokus menyempurnakan ahlak diri kita agar semakin mulia. Jangan fokus ngejar yang ekspektasinya mungkin terlalu tinggi, tapi jadikan diri kita menjadi ekspektasi orang lain agar diri kita dipertemukan dengan jodoh terbaik yang sejati. Kenapa rumusnya seimbang? Yang baik ketemu yang baik, yang buruk ketemu yang buruk. Casing bisa menipu, tapi casing menipu ketemu casing yang menipu. Kamu pura-pura baik, ketemu yang pura-pura baik. Kamu pura-pura soleh, nanti Allah kirimkan wanita yang juga pura-pura solehah. Maka jangan fokus pada pencarian yang terlalu ribet dan menjelimet. Mau cari misalnya hafiz Quran 30 juz, mau cari misalnya yang rajin tahajud tengah malam, mau cari misalnya yang rajin duha, rajin infak, nggak pernah tinggal tilawah. Rumit bos, susah nyarinya. Fokus memperbaiki diri, fokus memantaskan diri. Nanti jodoh tidak akan tertukar, karena jodoh cerminan diri. Orang gak akan jauh dari apa yang dia lakukan, orang tidak akan jauh dari apa yang dia persiapkan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, itu saya lihat Ustadz, ada orang keluarganya istrinya soleha banget, suaminya masih na'udzubillah, masih narkoboy misalnya kan, masih judi online, masang slot gitu ya. Kok bisa Ustadz? Kenapa dia bisa ketemu? Teman-teman, kita harus prasangka baik. Bisa jadi nanti di akhir hayat yang laki-laki tobat, hingga akhirnya rumusnya ketemu di ending. Ya, jadi formula hidup itu nggak bisa kita detek hanya sejak dari awal. Kenapa? Karena hidup manusia itu ditentukan oleh endingnya. Husnul khotimah. Mohon maaf, kalau perempuannya nggak kuat, bisa jadi perempuannya yang ikut nakal, gunain narkoboy misalnya kan, narkoba gitu ya. Na'udzubillah. Tapi insya Allah nggak akan tertukar kebaikan. Kalau memang aslinya wanita itu adalah wanita istiqomah, laki-laki nanti akan pindah jadi orang yang istiqomah. Insya Allah. Yang penting kita jadi orang bertakwa. Ustadz, kok ada yang cerai? Apakah semua perceraian itu salah? Tidak juga. Tidak juga, semua perceraian tidak salah. Kalau misalnya seorang perempuan sudah mencoba mengajak imamnya jadi imam yang bertakwa, setahun dilatih, dicoba, diajak berubah nggak mau, tahun kedua kita masih sabar, coba masih nggak mau, tahun ketiga ya INUN nggak masalah. Kenapa? Karena kamu meninggalkannya karena Allah.
Tapi Ustadz masih cinta, bertahan kalau masih cinta. Ya, mungkin ada kesempatan berubah, tapi udah 5 tahun nggak bisa berubah. Coba tahun ke-6, tergantung sabar masing-masing. Kalau nggak sabar, check out, selesai. Ya, ganti. Ya, boleh ganti, boleh. Ya, nggak ada salahnya ganti pasangan. Ya, tapi yang benar alasannya meninggalkannya adalah karena Allah, karena kita kepingin jadi orang yang lebih baik lagi. Betapa banyak teman-teman, ya, ada orang yang pisah karena mungkin tadi meninggalkannya karena Allah. Allah pertemukan dengan circle baru yang lebih takwa dan istiqomah. Nah, maka sekali lagi, ya, menikah dengan orang yang salah itu bukan mimpi buruk selamanya. Menikah dengan orang yang salah bukan mimpi buruk selamanya. Kita bisa berubah, kita bisa mengubah. Kalau dia nggak bisa ikut kita berubah jadi baik, tinggalin. Karena Allah hijrah namanya. Nah, maka oleh karena itu tidak ada mimpi buruk bagi kita yang mau hijrah lebih baik. Apa teman-teman? Tidak ada mimpi buruk untuk kita yang kepengen jadi orang yang lebih baik. Semua ada ilmunya, semua ada kesempatannya. Selagi nafas masih di kandung badan, selagi kita masih kepengen berubah jadi orang baik, kesempatan itu pasti selalu ada. Maka apalagi sekarang yang masih bujang fisabilillah, gadis fisabilillah, semua masih bisa berubah. Hafalan bisa ditambah, kesalehan bisa ditingkatkan ibadahnya. Maka semoga nanti Allah pertemukan kita dengan jodoh yang menguatkan kita dengan Allah. Maka teman-teman, kalau nanti teman-teman, ya, melangitkan doa, entah karena ada yang dicinta, tapi ingat, yang dicinta belum tentu hidup bersama. Betul? Tapi yang hidup bersama pasti akan kamu cinta selamanya. Karena itu fokus menjaga cinta sebelum bertemu jodohnya dengan bingkai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata Nabi, wahai anak muda, jikalau kamu sudah punya ba'ah maka menikahlah. Tapi kalau kamu belum punya ba'ah, belum punya kemampuan, jangan nikah dulu dong, tapi berpuasa. Nah, ini Ramadan kesempatan melatih diri nih, puasa ya. Mungkin kalau di luar Ramadan berat puasa sunnah, ini puasa wajib harus dilaksanain. Maka mudah-mudahan puasa yang kita lalui ini diantara ikhtiar menjaga cinta sebelum menikah. Diantara ikhtiar menjaga cinta sebelum menikah, sampai nanti ketemu jodohnya dan kamu bersama dia sah di depan Pak KUA. Dan insya Allah di saat itu ibadah terpanjang akan segera dimulai, menggapai berkah-berkah pernak-pernik pernikahan dari A sampai Z. Dan mudah-mudahan bukan hanya sesurga di dunia, tapi sesurga sampai negeri akhirat. Amin Allahumma amin. Maka setidaknya teman-teman, ada 3 hal yang harus kita persiapkan sebelum menikah. Ya, 3 hal. Yang pertama adalah bekal keimanan. Bekal keimanan. Yang kedua, bekal ilmu pernikahan. Dan yang ketiga, bekal finansial pernikahan. Gitu ya. Yang pertama bekal keimanan, kita harus hatam nih ya, bekal keimanan bagaimana menikah nanti adalah bukti ketaatan. Sunnah Nabi Muhammad, ini sunnahku kata Rasulullah. Ya, siapa yang mengikutinya berarti mengikuti sunnah. Tapi kalau enggak menikah berarti bukan ikut sunnah. Jadi jomblo itu bukan sunnah teman-teman. Menikah itu yang sunnah, jomblo bukan sunnah. Gitu ya. Keimanan, maka keimanan, menikah harus karena iman. Yang kedua, punya ilmu ya. Punya ilmu bekal pernikahan. Oh, ternyata bekal pernikahan itu begini. Bekal ngurus anak itu seperti ini. Tipe wanita yang baik itu adalah wanita yang bertakwa. Oh, ini tanda-tandanya. Ciri-cirinya, pergaulannya seperti ini ya. Kesehariannya, oh, dia kalau laki-laki berarti dia sholat berjamaah di masjid. Ini ada ilmunya menentukan pasangan yang baik. Kalau orang dulu
Sederhana kadang ya, kalau kepengen ya Bu ya, cari menantu yang baik, cari di masjid. Salah satu ini ilmu juga. Ilmu orang lama tapi bisa dipakai sampai sekarang. Maka teman-teman, ilmu ini jangan sampai kita terlewat. Maka saat taaruf ditanya, yang akhwat nanya, biasanya setiap hari berapa kali ke masjid Bang? Oh. Subuh bangun enggak? Kalau bangun subuh mudah-mudahan bisa bangun rumah tangga. Kalau enggak bangun subuh bagaimana mungkin bisa bangun rumah tangga? Bangun aja kesiangan bagaimana mungkin bisa bangun rumah tangga? Wah, ya kan? Maka oleh karena itu ini penting ilmu. Dan yang ketiga, finansial pernikahan. Gak mesti punya duit 1 miliar untuk menikah. Maharnya gak mesti 100 juta. Yang penting calon pasangan kalau ditanya cara dapat harta yang halal, dia aku belum sanggup nikah berarti. Hadirin ya. Yang perempuan harus nanya, abang kalau nanti keluarga kita mau makan gimana cara ikhtiar nyari rezeki? Dah cancel. Cari yang lain dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya abang udah kerja belum? Saya nggak kerja di tempat yang tetap, tapi setiap hari saya punya peluang penghasilan. Nah maju kita gitu ya. Atau kita bisa menjelaskan, abang gimana caranya? Oh saya akan buka bisnis ini, saya buka kerja di sini ya. Rezeki ada peluang di sini. Walaupun dia belum statusnya belum pegawai tetap misalnya. Ini berarti calon yang amanah. Ada finansial literasi kalau kata orang zaman sekarang ya. Ada cara cari rezeki yang bisa dia presentasikan di hadapan, terutama di hadapan akhwat ya, calonnya gitu dia ya. Mudah-mudahan ya kamu dan dia akan bertemu di waktu yang tepat, dan mudah-mudahan jodoh itu adalah bertemu saling sapa di langit dalam doa, berjumpa di pernikahan ijab kabul yang betul-betul diberkahi oleh Allah. Tidak diawali dengan pacaran, karena yang diawali pacaran biasanya hilang berkahnya. Maka kalau ada yang pacaran, putus dulu sebelum menikah, hijrah dulu. Boleh kamu tetap nikah dengan orang yang pernah pacaran sama kamu, tapi hijrah dulu. Supaya apa? Supaya berkah pernikahan masuk ke pernikahan kamu, dan itu yang memberkahkan sampai anak cucu kita nanti ya. Berkah selalu. Saya kembalikan kepada MC, silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Masya Allah, itulah tadi sesi tausiah yang disampaikan oleh gurunda kita selaku pembina Majelis Satu Cinta, Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Bagaimana cara kita sebagai insan manusia agar senantiasa memantaskan diri, terutama memantaskan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila kita sudah pantas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita, baik kehidupan dunia, baik dalam bentuk harta, pasangan, dan lain sebagainya. Dan jika kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT, maka insya Allah kita akan senantiasa juga mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman sekalian, baik ikhwan maupun akhwat, jika ada yang ingin bertanya berkaitan dengan sesi kita pada sore hari ini, kami persilakan. Atau dari Bapak mungkin ada yang mau bertanya, Ustadz? Ada yang mau bertanya? Antum mau nanya? Ada yang mau bertanya? Kami persilakan.
Izin membacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustaz, izin bertanya, kenapa seseorang selalu berada di dalam hati dan pikiran padahal diri ini sudah ingin melupakannya. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita nggak bisa ngelupain orang sebetulnya, ya. Apalagi orang yang pernah mampir ke hati kita. Cia, berat ini guys. Nggak bisa ngelupain apalagi orang yang pernah mampir ke hati walaupun cuma sebentar. Makanya gimana caranya titip sama Allah. Doanya udah tadi diajarin. Ya, ketika jatuh cinta, ya Allah, maaf ya Allah, kok aku kayak naksir nih sama dia, ya Allah, ku titip namanya denganmu ya Allah. Kalau dia jodohku ya Allah, mudahkan aku berjumpa dengannya. Tapi kalau dia bukan jodohku ya Allah, ku ikhlaskan padamu ya Allah, berikan dia jodoh yang terbaik. Itu doa paling Ustadz keingat lagi, doain lagi. Ustadz udah sebulan doain, masih kayak doain lagi, gitu ya. Sampai kapan? Sampai kita mungkin nanti bisa move on, ya. Kalau akhwat gimana Ustadz? Apakah boleh kita kasih kode? Boleh, boleh. Kalau memang dia adalah jodoh yang kira-kira bagus, titip ke mungkin ustadz kita, ustazah kita, minta bantu disampaikan, tanyain. Udah sanggup nikah apa belum? Udah ada calon apa belum, gitu ya. Kalau belum, bilang ke ustazah atau tempat kita nitip, sampaikan gitu ya. Ada yang kira-kira ngajak ta'aruf, boleh, ngode boleh. Tapi kodenya jangan terlalu kasar bos, ya enggak? Hilang izah wanita saleha, ya. Nah tapi kalau laki-laki gaspol aja dulu, cobain, ya enggak? Ditolak urusan kesekian, ya enggak? Kalau perempuan mungkin lebih ada adab dan etikanya, ya. Kalau laki-laki gimana Ustaz? Saya udah doain, besok keingat lagi, sudah sebulan. Bisa jadi ini adalah jawaban istikharahmu bro. Maka boleh dicoba, ditanyain. Ukhti assalamualaikum gitu ya. Ukhti sudah siap nikah belum? Mau nggak ta'aruf sama anak? Boleh, silakan ya. Ustadz, apakah ta'aruf itu harus selalu pakai perantara? Tidak juga, nggak juga. Yang penting nggak berdua-duaan. Kamu datang ke rumah, ada orang tuanya, ya, minta didampingin oleh orang tua, itu juga ta'aruf. Yang nggak boleh itu pesan baju pernikahan, boncengan berdua, itu masih haram, ya. Nah, atau apa namanya, ta'aruf lewat telepon atau WA tapi bahasanya bukan bahasa ta'aruf. Nanyo apa kabar, hari ini ngapain baik, ada tugas dah, ini udah modus. Tapi boleh nggak telepon ta'aruf? Boleh, ada ilmunya. Nanya misalnya, permisi, Ana mau to the point gitu ya. Boleh nggak saya ngajak ta'aruf? Sudah ada yang melamar belum? Boleh, ya, gitu ya. Atau lewat WA, boleh WA. Assalamualaikum, permisi, boleh nggak kita ta'aruf? Boleh, laki-laki ke perempuan silakan ya. Nah hanya saja kalau wanita ada adab-adab dan etikanya untuk menjaga ya muruahnya sebagai wanita ya. Tapi kalau laki-laki boleh ya, silakan. Tinggal berani atau tidak. Kalau kamu Superman pasti berani gitu ya. Tapi kalau kamu cemen nggak berani yang laki-laki gitu ya. Begitu dia ya. Maka cara terbaik mengikhlaskan itu adalah menitipkan semuanya dengan Allah, memasrahkan semuanya dengan Allah, bahwa kalau berjodoh pasti kamu bertemu. Tapi kalau kamu nggak berjodoh, sekuat apapun dirimu memberikan sinyal padanya, sinyalmu tidak akan pernah terbaca olehnya. Oh, barakallahu fikum. Silakan. Masya Allah, itu tadi jawabannya. Kami persilakan kepada Ikhwan maupun Akhwat untuk bertanya kembali. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Sembari menunggu waktu berbuka ya, Masya Allah. Kami persilakan. Ada lagi? Ya Ahwan mau bertanya? Antum aja nanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya sebelumnya berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan bagaimana ketika kita sudah berfokus pada sebuah kebaikan dan apabila sudah menimbulkan kebermanfaatan bagi orang banyak, ibaratnya kita sudah mampu membantu orang lain, mampu berprestasi dan mampu membuat sebuah karya, kita sebagai seorang ikhwan tentunya terkadang kita senantiasa berfokus pada hal-hal tersebut dan kadang juga mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Dan mungkin bagaimana cara kita mengkomparasikan dan menyeimbangkan supaya setara begitu Ustadz, antara kehidupan kita dengan menimbulkan kebermanfaatan bagi orang lain dan juga kehidupan kita setelah kita nanti dewasa seperti itu apabila kita menjalani bahtera pernikahan seperti itu. Barakallahu fikum. Hidup itu tidak bisa terpisah antara menikah, berumah tangga, ngurus anak, jadi pimpinan, jadi masyarakat, juga jadi anak, jadi suami, semua komplit. Itu manusia berguna, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka bagaimana cara berperan, mengatur perannya agar seimbang? Bijaklah dalam berperan, berperanlah dengan tanggung jawab. Bijaklah dalam berperan, berperanlah dengan tanggung jawab. Ada masanya kamu menjadi suami yang baik saat di rumah. Ada masanya kamu menjadi ayah yang baik saat bersama anak. Ada masanya kamu menjadi imam yang baik saat kamu imam di masjid. Ada masanya, ada ilmunya saat kamu baik dengan masyarakat. Mungkin kamu jadi Pak RT, Pak RW atau tetangga yang baik. Ada masanya saat kamu menjadi anak, walaupun kamu sudah punya keluarga, baktimu sama ibu bapakmu. Ada masanya kamu lagi ngantor di tempat bisnis, kamu sebagai profesional bekerja di sana karena kamu digaji di sana, kamu harus produktif. Dan itulah yang seimbang. Mereka mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Begitu sederhananya rumusnya. Barakallahu fikum. Baik teman-teman, baik ikhwan maupun akhwat, sebelum kita tutup sesi pertanyaan kita pada sore hari ini, ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Cukup? Baiklah, kita beranjak kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi doa dan muhasabah. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita kepada Allah SWT di tempat yang penuh barokah ini, di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Semoga kita semua yang senantiasa bermuhasabah dan memanjatkan doa pada sore hari ini di bulan yang penuh berkah ini mendapatkan dan mendapatkan serta menggapai apa yang sesuai dengan yang didoakan. Kami persilakan kepada Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama selaku pembina Majelis Satu Cinta untuk memimpin muhasabah dan doa kita pada sore hari ini. Al-Fatihah. Silakan teman-teman angkat tangan semua. Mari kita berdoa di waktu ditemani hujan di masjid saat berpuasa ini. Silakan teman-teman memanjatkan doanya masing-masing. Berdoalah yang khusyuk, doain orang tua kita. Bagi bapak ibu doain pasangannya, anak-anaknya. Bagi antum semua doain saudara kandungnya.
Titip doa juga buat Ustadz Reno, silakan supaya sanad keilmuan kita tersambung, keberkahan ilmu tersambung. Doain Ustadz Reno, mudah-mudahan saya jadi orang baik, rezekinya lancar ya Allah. Doain Ustadz, mudah-mudahan punya tim-tim dakwah yang baik, istiqomah, dan dalam waktu dekat bisa mengelola Al-Mumtazah Islamic Center seluas 2 hektar. Amin. Makasih banyak. Doain juga saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Palestina merdeka. Dan doain juga orang yang ada di kiri kanan teman kita semua, doain, silakan. Dan juga di akhir acara ini teman-teman, kalau ada yang mau berinfak, siapkan infak yang terbaik dan doalah yang terbaik. Semoga infak yang antum keluarkan membawa berkah insyaallah. Mau infak 50, 100 atau berapapun silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, Engkau yang Maha Pengasih ya Allah. Makasih ya Allah Engkau mempertemukan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Terima kasih ya Allah Engkau izinkan kami mengambil barokahnya bulan suci Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana Ramadan ya Allah. Berkahkan ya Allah keberadaan kami di bulan Ramadan. Ampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak ya Allah. Ampuni kami adalah alumni Ramadan tahun lalu yang mungkin masih banyak salahnya ya Rabb. Ya Rabb, bimbing kami ya Allah untuk memperbaiki amal-amal kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah menjadi antara pencinta Al-Quran, pecinta sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ya Allah di Ramadan ini bisa menghatamkan Al-Quran, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan ya Rabb, Engkau izinkan kami untuk bisa berRamadan di tanah suci untuk umrah ya Allah pada tahun ini ya Allah. Jadikan kami ya Allah di antara hamba-hambamu ya Allah yang menjadi pemenang la'allakum tattaqun, yang kelak menggapai medali takwa, agar kami semakin istiqamah dan dicintai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sehatkan kami ya Allah, berikan hidayah pada hidup kami agar kami senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya Rabb. Ya Rabb, kekalkan persaudaraan kami, kabulkan doa rabitoh kami. Allahumma inna haza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrat syariatik fawsikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wa diha subulaha wamla'aha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kekalkan kami berada di jalan dakwahmu ya Allah sampai berjumpa di surgamu ya Allah. Berkahkan persaudaraan kami karena iman, karena cinta padamu ya Allah, dan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, di akhir acara ini ya Allah, siapapun yang berinfak pada kotak amal yang diedarkan menjadi satu cinta ya Allah, balaslah dengan kebaikan 7 kali lipat. Jadikan dia kaya, sembuhkan kalau ada penyakit, balaslah dengan berlipat ganda orang yang bersedekah di akhir acara ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan teman-teman, siapkan yang terbaik. Ini ada tim kita mengedarkan kotak infaknya. Siapkan yang terbaik, mau 50, 100, boleh bapak-bapak semua silakan. Ya, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Silakan kalau ada yang mau berinfak sambil kita sholawat. Salatullah salamullah ala toha salatullah
mullah mullah habibillah salatullah mullah ala taha, silakan yang ikhwan, rasulillah salatullah mullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salat salamullah ala habibillah. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.